Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yasna Fitri dengan NIM 23109318. Saya dari kelompok 9 Praktikum Perancangan Teknik Industri. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai infografis modul 1 sampai modul 7 Praktikum Perancangan Teknik Industri. Yang pertama adalah modul 1, yaitu perencanaan proses, di mana output pertama untuk modul 1 ini adalah struktur produk, di mana suatu produk itu merupakan susunan hierarki dari komponen-komponen penyusun suatu produk akhir sampai ke komponen paling kecil yang menyusunnya. Nah, di mana untuk struktur produk ini dia terbagi menjadi dua teknik, yaitu teknik expression dan inflation. Nah, teknik expression sendiri adalah teknik yang menguraikan produk menjadi komponen penyusunnya. Sedangkan teknik inflation itu merupakan teknik yang menggabungkan komponen-komponen untuk melihat produk jadi atau finish product yang dapat dihasilkan dari suatu komponen tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah output kedua, part list. Nah, part list ini adalah daftar yang berisi seluruh komponen atau bagian yang diperlukan untuk membuat atau merakit suatu produk. Lengkap dengan informasi seperti nama part, jumlah, dan spesifikasinya. Nah, di mana untuk part list ini dapat dilihat pada layar. Nah, selanjutnya itu adalah assembly chart. Nah, assembly chart itu merupakan diagram yang menggambarkan urutan dan hubungan perakitan komponen-komponen hingga membentuk suatu produk akhir, yang berfungsi untuk mempermudah pemahaman suatu produk, membantu perencanaan dan pengendalian proses perakitan, serta menjadi acuan dalam menentukan kebutuhan kerja, kebutuhan komponen, dan efisiensi proses produksi. Nah, di sini dapat dilihat untuk assembly chart pada praktikum ini. Selanjutnya adalah OPC atau Operation Process Chart, di mana OPC itu merupakan diagram yang menggambarkan urutan kegiatan operasi dan pemeriksaan dalam suatu proses produksi, yang berfungsi untuk memberikan gambaran menyeluruh aliran proses, membantu menganalisis dan menyederhanakan langkah-langkah kerja, serta meningkatkan efisiensi dan pengendalian proses produksi. Nah, OPC pada perakitan produk CTA dan CTB bisa dapat dilihat pada layar, di mana untuk simbol-simbol PC itu ada lingkaran yang membentuk operasi, kemudian persegi yang membentuk inspeksi atau pemeriksaan, serta segitiga terbalik itu sebagai storage atau penyimpanan. Nah, selanjutnya itu adalah gambar teknik. Gambar teknik itu merupakan media komunikasi visual yang digunakan untuk menyampaikan skema, konstruksi, cara kerja, proses, atau petunjuk teknis secara objektif, jelas, dan mudah dipahami. Nah, di gambar teknik ini dia terbagi menjadi beberapa proyeksi, seperti proyeksi ortogonal, proyeksi aksonometri, proyeksi obliku, dan proyeksi perspektif. Nah, proyeksi ortogonal ini terdiri dari proyeksi Eropa, atau First Angel Projection, dan proyeksi Amerika atau Third Angel Projection, yang memproyeksikan objek secara tegak lurus pada bidang gambar. Nah, untuk gambar teknik pada Captiplex ini dapat dilihat pada layar. Nah, selanjutnya adalah routine sheet. Routine sheet itu merupakan dokumen yang memuat urutan operasi, mesin, atau stasiun kerja yang digunakan, serta waktu standar dapat proses suatu produk yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan produksi, perencanaan kapasitas, penjadwalan kerja, dan pengendalian aliran proses di rantai produksi. Di mana untuk routine sheet ini terdapat present scrap, yang dimana rumusnya itu adalah produk defect dibagi dengan produk yang dibutuhkan ditambah dengan produk defect dikali 1%. Selanjutnya itu adalah modul 2, yaitu perancangan stasiun kerja. Nah, output pertama dari modul 2 ini adalah yang pertama adalah stasiun kerja awal, di mana kita stasiun kerja awal itu stasiun kerja itu merupakan area atau lokasi tempat aktivitas produksi berlangsung untuk mengubah bahan baku menjadi produk bernilai tambah. Nah, pada layar dapat dilihat bahwa perancangan stasiun kerja awal pembuatan pola. Nah, kemudian output kedua adalah elemen gerakan. Elemen gerakan atau studi gerakan itu merupakan metode analisis kerja dengan memecah aktivitas menjadi beberapa elemen gerakan dasar untuk meningkatkan efisiensi. Nah, metode elemen gerakan ini dia terbagi menjadi dua, yaitu metode Gilbert dan metode Jepang. Pada praktikum PT ini kita menggunakan metode Gilbert. Pada layar dapat dilihat tabel untuk elemen kerja, di mana untuk lambang dalam menjangkau itu dilambangkan dengan reach, memilih itu select, dan sebagainya. Dapat dilihat pada layar untuk elemen kerja perakitan sasis. Selanjutnya itu adalah peta tangan kanan dan tangan kiri, di mana peta kaki ini merupakan alat analisis kerja untuk mencatat gerakan tangan kanan dan tangan kiri secara bersamaan dalam diagram untuk melihat keseimbangan kerja antara tangan kanan dan tangan kiri dan waktu menganggur.
Nah, pada layar dapat dilihat yaitu peta tangan kiri dan tangan kanan perakitan kursi. Dapat dilihat di layar bahwa ketika tangan kiri menjangkau besi lubang 2, maka tangan kanan menjangkau plat kursi. Begitupun seterusnya sesuai pada layar. Selanjutnya itu adalah stasiun kerja baru. Nah, pembuatan stasiun kerja baru adalah proses perancangan area kerja untuk mendukung aktivitas produksi secara efisien, ergonomis, dan aman untuk meliputi penentuan tata letak, peralatan, dimensi kerja berbasis antropometri, serta aliran material dan informasi. Nah, dalam stasiun kerja baru itu kita perlunya perancangan alat bantu. Nah, alat bantu perakitan itu adalah alat yang mendukung operator agar proses perakitan lebih cepat, akurat, dan konsisten, serta meningkatkan produktivitas melalui pengurangan waktu proses, kesalahan, dan perbaikan ergonomi. Nah, pada lain dapat dilihat alat bantu perakitan sasis, di mana dengan adanya alat bantu ini dapat memudahkan operator dalam pengambilan komponen-komponen, sehingga waktu perakitan dapat diminimalkan, atau waktu perakitan lebih cepat. Nah, selanjutnya itu adalah data antropometri. Nah, data antropometri ini merupakan kumpulan ukuran tubuh manusia yang digunakan untuk perancangan stasiun kerja, fasilitas, dan peralatan agar sesuai dengan karakteristik fisik pengguna serta meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan produktivitas kerja. Nah, di sini dapat dilihat tabel data antropometri meja perakitan, di mana untuk bagian simbol dimensi yang telah dilambangkan dengan D11 dengan persentil 50 dengan ukuran 24,65. Selanjutnya adalah perbaikan peta kaki, di mana perbaikan peta tangan kiri dan tangan kanan ini bertujuan untuk minimalkan gerakan tidak produktif, mengurangi waktu menganggur, serta meningkatkan koordinasi dan keseimbangan kerja antara tangan kiri dan tangan kanan. Nah, di mana perbedaannya antara peta kaki sebelumnya dengan peta kaki perbaikan adalah di mana untuk peta kaki sebelumnya itu belum efisien antara beban yang dipekerjakan pada tangan kiri dan tangan kanan. Dan sedangkan pada perbaikan peta kaki yang terbaru adalah keseimbangan antara beban kerja tangan kanan dan tangan kiri, sehingga beban pekerjaannya itu seimbang dan waktu proses perakitannya bisa lebih cepat. Nah, selanjutnya adalah performansi stasiun kerja lama dan stasiun kerja baru. Nah, perbandingan stasiun kerja lama dan baru dilakukan untuk melihat performansi operator melalui pengurangan waktu siklus, keseimbangan gerakan tangan, serta berkurangnya gerakan tidak efektif. Nah, di sini dapat lihat bahwa tabel perbandingan waktu siklus waktu antara stasiun kerja lama dengan stasiun kerja baru. Dapat dilihat di sini untuk perakitan kepala CLCA untuk stasiun kerja lama itu sebesar 1.819 detik, sedangkan pada perakitan stasiun kerja baru itu waktu perakitannya adalah 750, sehingga lebih cepat waktu perakitan pada stasiun kerja baru. Karena dengan adanya perancangan stasiun kerja awal tadi dan juga untuk adanya alat bantu yang memudahkan operator dalam pengambilan serta perakitan yang lebih cepat. Selanjutnya adalah mode 3, yaitu pembaguan sistem kerja. Di mana output pertama untuk mode 3 ini adalah presentasi diagram. Presentasi diagram merupakan teknik perancangan proyek yang menunjukkan urutan kegiatan, durasi terlama, dan waktu proses penyelesaian proyek cepat. Nah, aktivitas dalam presentasi diagram ini memiliki predesesor sebagai aktivitas awal dan suksesor sebagai aktivitas yang bergantung pada penyelesaiannya. Nah, metode dalam presentasi diagram ini terbagi menjadi dua, yaitu activity on a row dan activity on a presentasi diagram pada produk CLTA dapat dilihat pada layar. Kemudian yang kedua adalah kurva belajar. Nah, kurva belajar adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara waktu pengerjaan dan jumlah unit yang dihasilkan, di mana waktu penyelesaian menurun seiring meningkatnya keterampilan dan pengalaman operator. Nah, pada layar dapat dilihat bahwa kurva belajar perakitan rangka kepala CLTA. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa waktu perakitan itu adalah menurun seiring dengan meningkatnya keterampilan dan pengalaman operator. Nah, selanjutnya adalah uji kecukupan data. Nah, uji kecukupan data ini merupakan pengujian untuk mengetahui apakah data yang diambil sudah cukup mewakili populasi. Nah, jika hal ini dapat dilihat bahwa jika N aksesnya besar dari 0, maka data belum mencukupi dan perlu dilakukan pengamatan tambahan, hingga memenuhi tingkat kepercayaan dan ketelitian yang diinginkan. Nah, rumus untuk uji kecukupan data dapat dilihat pada layar, di mana N aksesnya itu merupakan jumlah data teoritis, K itu merupakan tingkat kepercayaan, S itu merupakan derajat ketelitian, dan N itu merupakan jumlah pengamatan. Selanjutnya itu adalah uji keseragaman data. Nah, uji keseragaman data ini digunakan untuk mengetahui apakah data memiliki variansi yang sama dan berasal dari populasi yang sama. Nah, pada layar dapat dilihat bahwa grafik keseragaman data rakitan plat nama, di mana untuk uji ini tidak ada
nilai ekstrem atau outlier yang melebihi batas atas dan batas bawah. Nah, di mana data yang outlier tersebut nantinya jika ada akan diganti menggunakan metode trial and error. Rumus untuk uji keserangan data dapat dilihat pada layar, di mana X itu merupakan nilai rata, K itu merupakan tingkat keyakinan, dan N itu merupakan banyak data. Nah, selanjutnya adalah pembakuan waktu. Pembakuan waktu merupakan proses menetapkan waktu baku melalui pengukuran penormalan waktu dan penambahan allowance sebagai dasar perencanaan produksi dan peningkatan efisiensi kerja. Nah, waktunya terbagi menjadi 3. Yang pertama, waktu siklus, itu waktu yang dibutuhkan operator dalam menyelesaikan pekerjaannya. Rumusnya yaitu sigma xi dibagi dengan n atau jumlah pengamatan. Nah, selanjutnya adalah waktu normal. Waktu normal itu merupakan waktu kerja yang telah disesuaikan dengan faktor penyesuaian atau performance rating. Di mana rumus waktu normal itu adalah waktu siklus dikali dengan penyesuaian. Nah, untuk penyesuaian sendiri dari metode waktu normal ini dia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah metode SCUMART, yang kedua adalah metode Westinghouse, dan yang ketiga adalah metode objektif. Di mana untuk metode SCUMART ini dia penilaiannya berdasarkan kelas-kelas sendiri tertentu, dan di mana kelas-kelas tersebut memiliki nilaian tersendiri. Yang kedua itulah metode Westinghouse, di mana metode Westinghouse ini dia berdasarkan 4 faktor. Yang pertama itu adalah skill atau keterampilan, yang kedua adalah usaha, yang ketiga itu adalah konsistensi, dan keempat itu adalah kondisi kerja. Kemudian yang ketiga adalah metode objektif. Metode objektif ini merupakan penyesuaian yang berdasarkan 2 faktor, yaitu kecepatan kerja operator dan tingkat kesulitan pekerjaan. Dimana jika pekerja itu cepat, maka nilai penyesuaiannya besar dari 1, jika lambat itu penyesuaiannya kecil dari 1, sedangkan kecepatan wajar itu adalah penyesuaiannya sama dengan 1. Selanjutnya itu adalah mode 4, yaitu estimasi biaya produksi. Nah, hal pertama itu adalah komponen biaya. Komponen biaya itu merupakan total biaya produk yang diidentifikasi dan diukur untuk menentukan harga pokok, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan. Di mana untuk komponen biaya ini sendiri terbagi menjadi 3, yaitu identifikasi biaya. Nah, identifikasi biaya ini terbagi, yaitu biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan unsur produk, volume, dan pendapatan. Sedangkan yang kedua adalah perhitungan dan pengelolaan pemberian upah, di mana metode penentuan upah melalui beberapa metode, yaitu ranking sederhana, klasifikasi, perbandingan faktor, dan sistem angka. Selanjutnya adalah perhitungan imbalan dan tunjangan, di mana imbalan itu merupakan penghargaan yang diberikan kepada pekerja. Nah, besar imbalan didapatkan oleh karyawan itu sebesar 25% dari total gajinya. Kemudian output kedua itulah klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya merupakan pengelompokan berbagai jenis biaya ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan karakteristiknya. Nah, klasifikasi biaya pada Petikum ini yaitu yang pertama biaya bahan baku langsung, biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya aset, biaya administrasi, biaya umum, biaya reparasi, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, selanjutnya itu adalah penyusutan, di mana biaya penyusutan itu merupakan alokasi nilai aset yang dibebankan terhadap tiap periodenya. Di mana metode pada penyusutan ini yaitu garis lurus, saldo menurun berganda, dan metode lainnya berdasarkan penggunaan atau fidelity tertentu. Selanjutnya itu adalah fixed cost dan variable cost, di mana fixed cost atau biaya tetap itu adalah biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku tidak langsung, biaya administrasi, biaya umum, biaya reparasi, biaya penyusutan, dan biaya penjualan. Nah, sedangkan biaya variable cost itu biaya yang terdiri dari biaya bahan baku langsung. Selanjutnya adalah biaya penjualan. Dan biaya penjualan itu merupakan seluruh pengeluaran terkait aktivitas pemasaran, termasuk promosi, iklan, dan biaya pendukung peningkatan penjualan. Nah, kemudian adalah harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan harga jual. Nah, HPP atau harga pokok produksi itu merupakan total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk jadi. Ya, dia meliputi biaya baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Selanjutnya adalah harga pokok penjualan atau HPP adalah total biaya produksi dan distribusi barang yang terjual, meliputi harga pokok produksi atau HPP dan biaya penjualan. Selanjutnya adalah harga jual, yaitu biaya yang dibayarkan konsumen mencakup total biaya produksi, biaya tambahan, dan margin keuntungan. Nah, selanjutnya itu adalah titik impas atau break even point. Itu merupakan titik impas adalah kondisi di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Nah, sehingga perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa grafik BEP untuk produksi LTAA. Nah, selanjutnya itu laba rugi. Laba rugi adalah selisih antara total pendapatan dan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam periode tertentu, yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan kinerja keuangan. Nah, laba ini terjadi ketika pendapatan lebih besar dari biaya, sedangkan rugi terjadi jika biaya melebihi pendapatan. Nah, selanjutnya itu adalah modul 6.
mengenai peramalan produksi. Yang pertama adalah agregasi permintaan. Nah, agregasi ini adalah proses penyatuan elemen terpisah menjadi satu kesatuan untuk menyederhanakan dan menggabungkan data permintaan agar mudah diolah dalam peramalan. Nah, pada layar dapat dilihat untuk grafik agregasi permintaan di mana polanya membentuk tren siklis. Nah, selanjutnya adalah pola permintaan. Pola permintaan adalah gambaran perubahan permintaan produk pada periode waktu tertentu untuk mendukung peramalan, perencanaan produksi, dan pengelolaan persediaan. Nah, untuk pola permintaan itu sendiri, dia terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pola data horizontal, yang kedua pola data musiman, yang ketiga adalah pola data tren, dan yang keempat adalah pola data siklis. Nah, berdasarkan plot data yang kita dapatkan, pola data yang kita dapatkan adalah pola data siklis. Selanjutnya adalah peramalan permintaan. Nah, peramalan permintaan adalah gambaran perubahan permintaan produk pada periode waktu tertentu untuk mendukung peramalan, perencanaan produksi, dan pengelolaan persediaan. Nah, metode peramalan permintaan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah metode progresi linear, di mana metode ini untuk menggambarkan hubungan antara waktu dan permintaan dalam bentuk garis lurus. Nah, rumusnya yaitu I tambah B dikali T. Nah, yang kedua adalah metode kuadratis, merupakan metode untuk memudahkan data yang bersifat linear dan membentuk kurva parabola pada grafik. Rumusnya adalah I tambah B dikali T ditambah C dikali T. Nah, selanjutnya adalah metode tren eksponensial, di mana metode ini menggambarkan perubahan data tidak linear dengan nilai yang berubah berlipat ganda seiring periode. Rumusnya adalah A dikali E pangkat B dikali T. Nah, selanjutnya adalah tren siklis, di mana metode tren siklis ini adalah metode untuk menganalisis data yang berfluktuasi naik dan turun dalam jangka panjang tanpa periode tetap. Rumusnya dapat dilihat pada layar. Nah, selanjutnya adalah nilai kesalahan atau error. Nilai kesalahan atau error ini adalah selisih data aktual dengan hasil peramalan yang dilakukan. Nilai kesalahan atau error ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah MSE, yang kedua adalah SEE, yang ketiga adalah MAD, yang keempat adalah MAPE, dan yang kelima adalah MFE. Untuk perhitungan masing-masing error ini dapat dilihat pada layar untuk masing-masing rumusnya. Nah, selanjutnya itu adalah validasi metode peramalan. Nah, validasi itu merupakan tahapan setelah peramalan untuk memastikan hasil layak digunakan sebagai perkiraan periode selanjutnya. Nah, metode validasi yang digunakan adalah moving range atau MR. Nah, grafik untuk validasi hasil peramalan metode kuadratis dapat dilihat pada layar. Kemudian yang keenam adalah disagregasi. Nah, disagregasi ini merupakan metode untuk merinci rencana produksi ke masing-masing jenis produk yang termasuk dalam kelompok produk tertentu berdasarkan pada rencana agregat. Nah, di sini kita melakukan agregasi pada metode terpilih, yaitu metode kuadratis. Di mana untuk tabel agregasinya dapat dilihat pada layar. Nah, selanjutnya adalah modul 6, itu perencanaan produksi. Di mana yang pertama itu kita menentukan biaya produksi manufaktur. Nah, biaya produksi itu merupakan seluruh biaya untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, pada data given, data yang kita dapat itu digunakan berupa data perhitungan biaya CLTA dan CTB, yaitu cost of regular time adalah biaya produksi dalam waktu kerja normal. Cost of overtime adalah biaya yang timbul saat produksi di jam lembur. Kemudian cost of hiring adalah biaya merekrut orang atau pekerja. Kemudian cost of hiring adalah biaya yang mengurangi tenaga kerja. Kemudian adalah carrying cost atau CLTA dan CTB adalah biaya penyimpanan selama periode tertentu. Cost of subcontract adalah biaya penyerahan produksi pada pihak lain. Sedangkan stock out cost untuk CLTA dan CTB adalah biaya akibat permintaan tidak terpenuhi tepat waktu. Bagaimana dapat dilihat pada layar untuk perhitungan masing-masing biayanya. Nah, selanjutnya itu kita melakukan perencanaan agregat. Nah, perencanaan agregat itu dilakukan jika telah dilakukannya kita melakukan perencanaan agregat adalah proses perencanaan jangka menengah 3-18 bulan untuk menentukan jumlah produksi, tenaga kerja, dan persediaan dalam memenuhi permintaan. Nah, perencanaan agregat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah level strategi. Nah, pada level strategi ini dia merupakan strategi perencanaan dengan tingkat produksi yang konstan setiap periode. Nah, level strategi memiliki karakteristik produk per bulannya sama sehingga perencanaannya menggunakan rata-rata permintaan. Persediaan digunakan untuk menyeimbangkan permintaan sehingga persediaan awal akan sama dengan akhir. Dan tidak ada perubahan jumlah tenaga kerja. Untuk perhitungan pada kebutuhan kerjanya dan juga masing-masing total produksinya dapat dilihat pada layar.
Kemudian strategi yang kedua adalah mix strategi, di mana mix strategi merupakan strategi perencanaan yang menggabungkan level strategi dan strategi dengan menyesuaikan sebagian produksi, inventory, kapasitas, dan tenaga kerja. Nah, biasanya produksinya sebagian tetap dan sebagian lagi mengikuti permintaan, serta terdapat kombinasi penggunaan inventory yang menghasilkan nilai inventory akhirnya 0. Nah, selanjutnya adalah strategi. Untuk strategi ini adalah strategi perencanaan tingkat produksi yang disesuaikan dengan permintaan pada setiap periode. Di mana ciri dari strategi ini adalah terdapat perubahan tenaga kerja pada setiap periode yang menyesuaikan dengan kebutuhan demand-nya. Nah, kemudian kita melakukan metode perencanaan agar terpilih. Nah, berdasarkan ketiga metode perencanaan terletak pada jumlah produksi, permintaan, dan tenaga kerja, pada strategi produksinya tetap setiap periode dengan mengandalkan persediaan. Sedangkan strategi dia menyesuaikan produksi mengikuti permintaan sehingga persediaan tetap rendah. Nah, sedangkan mix strategi ini dia menggabungkan keduanya dengan membuat produksi sebagian tetap dan sebagian mengikuti permintaan. Nah, metode perencanaan terpilih adalah mix strategi dengan nilai total biaya yang terendah. Selanjutnya adalah MPS atau Master Production Schedule, di mana MPS itu merupakan jadwal induk produksi, merupakan rencana yang menunjukkan jenis produk akhir yang akan dibuat, jumlah yang harus diproduksi, serta waktu produksinya. Nah, MPS ini bertujuan untuk memecah rencana produksi menjadi jadwal produksi yang lebih rinci. Untuk menghitung MPS dapat dilihat pada layar. Kemudian kita melakukan MPR atau Material Requirement Planning. MPR ini merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk merencanakan proses produksi manufaktur yang berfungsi untuk mengindikasi kebutuhan bahan baku, memperkirakan jumlah yang diperlukan, menentukan jumlah waktu kebutuhan bahan tersebut, serta mengatur jadwal pengiriman. Nah, tahap dalam MRP ini dia terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah netting. Netting itu merupakan sebuah proses penentuan kebutuhan bersih dalam MRP yang didapatkan dari selisih kebutuhan kotor, rencana penerimaan, dan persediaan yang tersedia. Nah, untuk netting ini dia terbagi menjadi process requirement, net requirement, dan yang dapat dilihat pada layar. Kemudian adalah loading. Loading itu merupakan proses penentuan ukuran pemesanan setiap komponen berdasarkan kebutuhan bersih atau net requirement. Nah, loading ini memiliki dua pendekatan pengendalian persediaan, yaitu persediaan probabilistik dan deterministik. Nah, pendekatan probabilistik mengasumsikan permintaan tidak pasti sehingga memerlukan safety stock dan model berbasis distribusi probabilitas. Sedangkan pendekatan deterministik dia mengasumsikan permintaan pasti sehingga ukuran lot dapat dihitung langsung. Nah, kemudian yang ketiga adalah offsetting, di mana untuk offsetting ini juga merupakan proses yang menetapkan saat yang tepat untuk melakukan rencana pemesanan untuk memenuhi kebutuhan bersih. Nah, di sini selanjutnya adalah exploding. Exploding ini merupakan proses pengurangan kebutuhan produk utama menjadi kebutuhan komponen lebih kecil sesuai dengan struktur bill of material sehingga dapat diketahui bahan apa aja dan berapa jumlah yang perlu disiapkan atau yang bisa disebut sebagai perhitungan kebutuhan kotor. Nah, selanjutnya itu adalah kebutuhan kapasitas produk. Nah, kebutuhan kapasitas produk itu atau RCTP merupakan perikatan perencanaan yang menghitung kebutuhan kapasitas secara garis besar dan menilai kesesuaiannya dengan kapasitas yang tersedia. RCTP ini terbagi menjadi 3, namun yang kami gunakan pada praktikum ini adalah metode CPOF dan BOLA. Nah, metode CPOF merupakan metode RCTP untuk menghitung kebutuhan kapasitas produk secara kasar, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui kecukupan kapasitas produksi dengan cara membandingkan kapasitas yang tersedia dengan kapasitas yang dibutuhkan sesuai dengan rencana MPS. Di mana perhitungan dapat dilihat pada layar. Yang kedua adalah Bill of Labor Approach, yaitu metode BOLA. Di mana pada metode BOLA ini merupakan metode yang memuat jumlah tenaga kerja untuk menghasilkan satu produk. Di mana metode ini menggunakan data yang lebih detail mengenai waktu baku tiap produk pada sumber daya atau work center. Nah, tujuan dari BOLA ini dia untuk mengetahui kecukupan kapasitas produksi dengan cara membandingkan kapasitas yang tersedia dengan kapasitas yang dibutuhkan sesuai rencana produksi atau NPS. Selanjutnya, kita melakukan perhitungan CRP, di mana CRP ini merupakan metode perhitungan untuk menentukan jumlah kapasitas produksi yang lebih rinci serta memprediksi dan memodifikasi kapasitas untuk memastikan kuantitas sumber daya manusia dan mekanik untuk dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya itu scheduling. Scheduling itu adalah proses untuk mengendalikan dan memaksimalkan sebuah proses kerja dalam sebuah sistem manufaktur yang di dalamnya terdapat proses penentuan waktu dan tempat yang tepat untuk menentukan suatu proses produksi.
Nah, selanjutnya itulah modul 7 tentang perancangan lintasan perakitan. Yang pertama adalah menentukan kriteria, di mana kriteria di sini terbagi menjadi 3, yaitu line efficiency, kemudian lens delay, balance delay, dan smoothness index. Di mana rumus untuk perhitungan kriteria ini dapat dilihat pada layar, di mana S itu merupakan waktu stasiun kerja KI, K itu merupakan jumlah stasiun kerja, C itu merupakan waktu siklus, STI max itu merupakan maksimum dari waktu di stasiun kerja KI. Kemudian itu adalah batasan, di mana batasan pada lintasan perakitan ini terbagi 3. Yang pertama adalah persediaan diagram, yang kedua adalah waktu baku, dan yang ketiga itu adalah jumlah stasiun kerja. Nah, persediaan diagram dapat dilihat pada layar. Kemudian untuk menentukan target. Target lintasan perakitan untuk produksi LTAA dan CTB ini adalah maksimalkan line efisiensi, kemudian meminimumkan balance delay dan SI, meningkatkan kapasitas produksi. Nah, yang pertama kita menentukan stasiun kerja. Nah, untuk menentukan stasiun kerja ini didasarkan pada batasan lintasan perakitan dengan cycle time sebagai acuan, di mana total waktu elemen kerja itu tidak boleh melebihi CT, di mana untuk mencari rumusnya adalah sigma T dibagi dengan CT. T itu merupakan waktu operasi per elemen, sedangkan CT itu adalah cycle time atau waktu siklusnya. Selanjutnya kita melakukan penyeimbangan lintasan perakitan. Nah, penyeimbangan lintasan perakitan diterapkan adalah tipe simple assembly lens balancing 2. Karena jumlah stasiun kerja telah ditetapkan dengan tujuan minimalkan cycle time tanpa melanggar persediaan diagram dan memastikan waktu proses tiap stasiun kerja tidak melebihi cycle time. Nah, pendekatan yang dapat digunakan yaitu metode heuristik dan metode optimasi. Untuk tabel penyeimbangan lintasan pada alternatif 1 dapat dilihat pada layar. Kemudian untuk lintasan perakitan ini dia menggunakan 4 metode, di mana metode pertama adalah Gilbert-Weston method adalah metode penyeimbangan lintasan perakitan berdasarkan penomoran elemen kerja pada presiden diagram yang mendekati waktu siklus. Sedang yang kedua adalah large candidate rule, di mana LCR ini adalah metode penyeimbangan lintasan perakitan yang memprioritaskan penugasan elemen kerja dengan waktu terpanjang ke stasiun kerja. Nah, untuk yang metode ketiga adalah rank position weight, di mana RPW ini adalah metode penyeimbangan lintasan perakitan yang memprioritaskan elemen kerja berdasarkan bobot posisi, yaitu jumlah waktu baku elemen dan sesusornya. Yang kemudian adalah metode Moody-Young. Ada metode keseimbangan lintasan yang memiliki 2 fase analisis, di mana fase 1 dilakukan pengelompokan stasiun kerja dan fase 2 dilakukan pemerataan waktu penganggur antar stasiun. Selanjutnya adalah metode optimasi, di mana metode ini merupakan pendekatan matematis untuk menentukan keputusan atau alokasi sumber daya berdasarkan variabel atau kendala sehingga diperoleh hasil optimal. Nah, output terakhir yaitu kapasitas produksi, di mana kapasitas produksi itu merupakan kemampuan fasilitas atau distribusi dalam menghasilkan barang atau layanan per periode dengan memanfaatkan sumber daya, di mana rumus untuk menentukan kapasitas produksi itu adalah kapasitas reguler dibagi dengan total SDMax-nya. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai infografis modul 1 sampai modul 7, praktikum perancangan pendidikan industri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.